Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Supriyadi Demak. Kali ini kita akan belajar praktek analisa gelombang di mata uang Euro USD dari TF weekly atau mingguan W1 ya sampai ke TF H1 teman-teman. Supaya kita bisa melihat kira-kira harga akan mengarah kemana nantinya, maka kita akan menganalisa dari TF yang besar dulu. Pertama-tama akan kita pasang dulu seperti biasa Fibonacci retracement. Ini lagi tren turun ya, tren turun. Setelah kita pasang Fibo, baru kita pasang nomor gelombangnya. Nah, gelombang 1 di Fibo 100, gelombang kedua di Fibo 23, gelombang ketiga biasa paling ujung, gelombang 4 belum terbentuk ya. Nanti akan kita deteksi gelombang 4 itu ada di mana dia. Jadi gelombang kedua ini valid karena kevalidan gelombang kedua itu ada di Fibo 50 ataupun sampai Fibo 0. Jadi sudah terlihat ya posisi gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nanti akan kita deteksi kira-kira bagaimana kondisi di TF daily-nya. Pada TF daily sudah terlihat juga kondisinya sangat turun tajam ya. Ingat, gelombang ketiga itu punya sifat memiliki pergerakan yang panjang dalam waktu yang singkat itu. Jadi coba kita akan deteksi apakah ada gelombang lagi. Oke, itu ada di Fibo 61,8 gelombang kedua, tapi itu tidak valid ya teman-teman ya, karena kita punya standar gelombang kedua itu minimal di Fibo 50. Jadi gelombang ketiga ini yang menurun ini tidak ada tambahan lagi. Jadi cuma gelombang ketiga aja turun warna biru. Akan kita lihat di TFH4 kondisinya seperti ini teman-teman. Harga sedang naik ya, sedang naik. Kita akan lihat lagi nanti di TF weekly dulu. Akan kita deteksi kira-kira kalau harga naik membentuk gelombang keempat nantinya ada di posisi mana. Secara teori gelombang keempat itu dia sama panjang dengan gelombang kedua, ilmunya seperti itu. Akan kita ukur dulu panjang gelombang kedua supaya kita bisa mendeteksi panjang gelombang keempat. Caranya sederhana saja, akan kita ukur secara manual ya. Nah, pakai tongkat atau pakai garis itu. Caranya seperti itu teman-teman. Ini gelombang ketiga belum berakhir. Kalau gelombang ketiga dikatakan berakhir apabila sudah muncul gelombang keempat. Nah, gelombang 4 itu muncul apabila memiliki panjang yang sama dengan gelombang kedua. Nah, ini ukur panjang gelombang kedua ini setinggi ini ya, setinggi ini. Nah, ini cara kita untuk mendeteksi panjang gelombang keempat nantinya. Oke teman-teman, oke di sana
Oke, nah di situ nanti jika harga nanti naik menuju ke sana berarti gelombang 4 terbentuk, gelombang ketiga sudah selesai. Caranya begitu teman-teman. Nah, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya, ada nanti di kolom deskripsi akan saya cantumkan ya, cara untuk menentukan gelombang 1 2 3 4 5. Oke, selanjutnya akan kita perbesar ke TF daily, ke TF H4 aja. Nah, itu ujung gelombang ketiga. Nah, di TF H4 teman-teman, ini lagi naik membentuk gelombang 1 ya, baru satu gelombang. Kita taruh angka 1, kita rubah angkanya biar enak nanti melihat perbedaannya. Akan saya pilih, kita ganti warna, kurang cantik akan kita pilih yang itu primary. Oke, sudah terlihat ya. Sekarang posisi harga lagi naik membentuk gelombang ke-1 TF4. Gelombang keduanya nanti kalau turun ada di Fibo 50 seperti biasanya. Tapi sekarang gelombang kedua belum terbentuk teman-teman, jadi masih belum muncul ya. Akan kita analisa, lihat di TF H1 seperti ini teman-teman. Di dalam gelombang 1 akan kita lihat apakah ada gelombang lagi. Sepertinya ada gelombang kecil di TFH1. Akan kita pasang Fibo dulu seperti ini. Sepertinya gelombang kedua valid, ada di Fibo 50. Lalu akan kita kasih nomor nanti, kasih nomor gelombangnya ya, terlihat ya, itu di Fibo 50 ya. Baik, kita kasih nomor gelombang Elliotnya, 1 di Fibo 100, 2 Fibo 50 valid, 3 di atas sana. Oke, kita rubah dulu angkanya intermediate, warnanya juga seperti ini. Akan kita ganti warna hijau seperti ini ya. Jadi di dalam gelombang 1 merah sudah terdapat gelombang 1 2 3 warna hijau. Baik teman-teman, selanjutnya akan kita deteksi ya, bagaimana jika harga nantinya turun, itu dia akan membentuk gelombang 4 hijau. Nah, gelombang 4 hijau akan valid apabila panjangnya sama dengan gelombang kedua. Jika melewati tidak sama, maka gelombang keempat itu tidak valid ya, tidak terbentuk. Baik, akan kita ukur gelombang kedua panjangnya seberapa. Pasang ukur secara manual ya, seperti ini. Baik teman-teman, kita ukur jika harga nanti turun kok panjangnya sama dengan panjang gelombang kedua, maka itu membentuk gelombang keempat warna hijau. Oke, kita pakai kotak begini aja biar lebih simpel cara ngukur panjang gelombang kedua teman-teman ya, seperti ini lebih simpel ya. Oke, di situ kalau harganya turun ke kotak bawah,
maka terbentuk gelombang keempat yang panjangnya sama dengan gelombang kedua. Kita kasih isi supaya mudah, kita kasih warna mudah dimengerti ya, seperti ini. Nah, jadi sangat sederhana sekali kita untuk mendeteksi gelombang keempat. Pokoknya ukurannya gelombang keempat itu ukurannya sama dengan gelombang kedua. Jika tidak sama maka tidak valid. Oke teman-teman ya, itu gelombang kedua panjangnya segitu, gelombang keempat prediksi kita akan sama seperti itu. Nah, lalu apabila nanti harganya kok benar-benar turun menuju ke gelombang keempat, maka gelombang keempat ini valid. Jika belum turun ke situ, maka masih di posisi gelombang ketiga. Oke teman-teman, apabila nanti harganya turun ya melewati prediksi kita di gelombang 4, di situ makin turun, kita pasang prediksi dulu, maka gelombang keempat ini nantinya akan gagal ya. Kita pasang Fibo dulu teman-teman, di puncak sana sama puncak sini. Jika harganya benar-benar turun menuju ke Fibo 50, maka gelombang 4 itu gagal, gelombang 4 hijaunya gagal kalau dia harga turun ke Fibo 50. Tapi ketika gelombang 4 gagal, maka akan terbentuk gelombang kedua merah seperti ini. Nah, jadi gelombang 2 merah itu posisinya ada di Fibo 50, dia valid seperti itu. Jadi bisa diterima ya pemahamannya. Kalau harganya turun ke bawah ke Fibo 50 atau ke Fibo 00, Fibo 38, 23 itu berarti sudah valid gelombang kedua merah. Tapi kalau dia turunnya ke Fibo tidak ke Fibo, cuma sampai di batas kotak itu, maka itu gelombang keempat. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen. Kalau mau bertanya nanti kita jawab pakai video. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe juga supaya dapat pemberitahuan pertama kali ketika saya upload video. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya yang lebih menarik lagi seputar analisa trading forex dengan ilmu gelombang Elliott. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.